melakukan proses belajar mengajar kita seperti biasanya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semuanya, kita merapikan dulu tempat duduk kita, mulai dari pakaian, tempat duduk semuanya. Coba cek dulu kerapiannya. Sudah rapi semuanya? Sudah, bagus. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa kabarnya si Rara? Sakit. Nah, mari sama-sama kita doakan supaya si Rara cepat sembuh dan kembali lagi belajar dengan kita seperti biasanya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, coba anak ibu Azza pimpin dan baca doa ke depan. Silakan. Semuanya siap, gerak. Mari kita membaca doa. Terima kasih Azza dan silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air yaitu Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita lakukan dulu untuk lebih semangat lagi. Kita mulai dengan tepuk. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, udah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, baik anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu materi kita pada hari ini adalah seperti yang anak-anak ibu lihat,
Materi kita adalah coding dan kecerdasan artifisial. Pernah tidak anak-anak ibu mendengar kata-kata coding? Iya. Belum ya? Iya, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur. Kemudian dengan menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol yang lengkap dan penuh dipahami. Pernah tidak anak-anak ibu mendapatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Nanti akan kita pelajari ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, untuk apa sih kita belajar coding, Bu? Untuk apa sih kita belajar kecerdasan artifisial, Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan permasalahan menjadi langkah-langkah kecil atau dekomposisi. Yang ketiga, menyusun pola atau aturan umum dari masalah yang serupa atau pengelompokan pola. Dan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah solusi atau logis dalam kurung algoritma. Nah, inilah tujuan kita belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya coba anak-anak ibu perhatikan gambar di depan. Ada terlihat dengan jelas gambarnya dari belakang? Ada. Ada, oke, baik. Kira-kira ini gambar apa ini? Komputer. Yang pertama ada gambar komputer. Yang kedua gambar apa ini? Laptop. Pernah nggak anak-anak ibu memainkan benda ini? Ada nggak di rumah anak-anak ibu yang punya laptop atau laptop ini di rumah? Nah, mungkin ada orang tuanya ada, atau kakaknya yang sedang kuliah ada. Nah, pertanyaan ibu, laptop atau komputer ini bisa tidak dia bekerja sendiri? Tidak. Tentu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja? Harus ada perintah atau instruksi dari kita. Kita perintahkan dia dulu, baru dia bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Paham? Paham. Selanjutnya, apa guna laptop atau komputer ini bagi kita sehari-hari? Siapa yang tahu? Belajar. Untuk belajar, bagus. Mencari materi, bagus. Apa lagi? Ada lagi sebagian orang menggunakannya untuk mencari pekerjaan, ya kan? Nah, bermacam-macam. Jadi komputer ini tidak bisa dia bekerja tanpa ada instruksi dari kita yang menginstruksikan. Kita ketik di laptop itu, buatkan saya gambar yang menarik, maka otomatis akan muncul gambar. Harus ada instruksi dari kita. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan dulu video berikut ini. Coba diperhatikan ya. Nanti ibu tanya, apa yang dilakukan Dina? Dengar enggak dia? Enggak apa-apa ya, dengarkan saja ya. Sarapan dia ya.
Sudah? Sudah ya? Nah, itu lagi masih ada, belajar. Ya, sudah kelihatan videonya? Sudah. Dah. Apa kira-kira yang dilakukan Dina? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Dina mudah datang? Pagi dan itu apa lagi? Ini apa lagi? Mandi. Sarapan pagi. Berangkat. Berangkat ke sekolah. Apa lagi? Belajar di sekolah, lalu pulang dari sekolah. Apa lagi setelah pulang? Makan siang di rumah. Apa lagi? Belajar. Kemudian tidur. Nah, setelah anak-anak ibu perhatikan video tadi, berarti dia sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah baik atau sistematis. Bagaimana cara dia berangkat ke sekolah? Mulai dia bangun tidur, gosok gigi, mandi, sarapan pagi, lalu berangkat ke sekolah. Terstruktur dia ya. Ada langkah-langkahnya. Itulah yang dikatakan sebagai coding ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya setelah menonton video, mari kita lanjutkan. Inilah dia yang tadi supaya anak-anak ibu tidak penasaran lagi. Apa sih ibu itu coding? Coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kita berikan instruksi kepada komputer itu. Misalnya, buatkan saya gambar rumah yang sangat bagus. Itu perintah kita kan? Maka komputer itu akan membuatkan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Itulah dia yang disebut sebagai coding. Proses menulis instruksi atau perintah. Nah, selanjutnya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sering juga disebut dengan AI. Pernah ada ibu-ibu melihat AI, tulisan AI? Nah, di mana? Ada di WhatsApp, di WA, aplikasi tertentu lainnya. Ada di sana. Pernah ada anak-anak ibu memainkannya? Pernah. Mungkin ada yang bilang pernah. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI itu? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru dan belajar manusia. Dia meniru instruksi apa yang kita sampaikan. Ditirunya, buatkan saya gambar. Ditirunya, maka dibuatkannya lah kita gambar. Itulah tadi yang kecerdasan artifisial. Kemampuan komputer untuk mesin atau mesin untuk meniru dan belajar manusia. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari coding dan AI? Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Untuk membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Nah, itu gunanya. Makanya kita harus belajar coding dan AI itu untuk membantu kita menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Selain itu, dapat juga digunakan dalam aplikasi robot, asisten virtual, dan sistem cerdas lainnya. Nah, selanjutnya berpikir komputasional. Nah, seperti tadi kan materi kita adalah berpikir komputasional dalam kegiatan sehari-hari. Kan itu tadi juga materi kita. Jadi tentu anak-anak bertanya, apa sih Bu yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu? Nah, ini dia. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Cara kita menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Apa saja yang harus kamu persiapkan sebelum kamu berangkat ke sekolah? Apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Tentu dulu yang pertama
komputasional, maka ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa-apa saja Bu prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kita pecahlah masalah kita itu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya tadi seperti berangkat ke sekolah. Bagaimana cara kita supaya kita bisa berangkat ke sekolah? Bangun lebih cepat, kemudian lagi mandi dan gosok gigi, sarapan pagi, pamit kepada orang tua, lalu berangkat ke sekolah. Selanjutnya yang kedua adalah pengelompokan pola. Pengelompokan pola itu adalah mengenali kesamaan atau perbedaan antar masalah. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Nah, yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu adalah mengambil inti masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Kita ambil inti permasalahan kita. Contoh, kita mau berangkat ke sekolah. Tentu ada pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, contoh hari ini, hari Senin. Apa pelajaran kita pada hari Senin? Matematika, bahasa Indonesia, dan pendidikan Al-Quran atau PQ. Nah, di abstraksi inilah kita ambil inti. Bisa nggak kita bawa semua, kita ambil semua pelajaran kita? Jangan bawa semua pelajarannya. Jangan bawa semua buku-buku yang ada di rumah. Nanti berat tasnya bisa cepat dulu. Nah, kita ambil intinya. Berarti pelajaran yang kita bawa adalah yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga PI. Cukup itu saja yang dibawa ke sekolah. Itulah yang dikatakan sebagai abstraksi. Kita ambil inti-intinya saja. Yang lain tidak perlu lagi karena tidak kita pelajari pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, selanjutnya yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Bisa nanti menggunakan panah ke kanan atau ke kiri, maju 1 langkah, mundur 1 langkah. Nah, itu dia. Kita masuk ke contoh-contoh berikutnya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita ice breaking dulu ya. Coba ambil posisinya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ikutkan nanti gerakan yang ada di layar ya. Ayo, bikin tempatnya, buat tempatnya. Sudah? Sudah ada posisi masing-masing? Siap? Siap. Ikutkan gerakannya nanti ya. Ikutkan. Ya. Ayam dance.
dulu, baru nanti kencang. Makin cepat ya, makin cepat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Itu tadi adalah ayam dance ya, stretchingnya. Ayam dance, ayam yang sedang bergoyang. Bagaimana? Udah makin semangat? Makin semangat ya? Iya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, tadi kan ada 4 prinsip ya. Tadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Coba si Aisyah, apa tadi yang pertama? Dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Memecah masalah menjadi bagian-bagian. Iya, itu yang pertama, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian Kecil. kecil. Coba Osil yang kedua, apa tadi prinsip yang kedua? Pengelolaan pola. Pola. Apa itu tadi pengelolaan pola? Mengenali kesamaan atau perbedaan antar masalah. Masalah yang ketiga apa sih? Abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Mengambil inti dan mengabaikan yang tidak penting. Azza, yang keempat apa prinsip yang keempat Azza? Algoritma Apa itu algoritma Azza? mengusul langkah-langkah logis menjadi Menyelesaikan menyelesaikan masalah. masalah. Ya, itulah dia tadi. Nah, kita cobakan ke contoh masing-masing. Ada lihat gambar di depan? Ada. Ini adalah salah satu contoh dekomposisi. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada gambar roti yang sedang mengoleskan selai. Yang kedua ada gambar seorang yang sedang siap makan roti, yang mau makan roti. Kemudian gambar yang ketiga adalah roti yang siap dihidangkan. Dan yang keempat adalah ada gambar roti. Kita menyiapkan roti. Nah, kira-kira menurut anak-anak ibu sudah betul tidak langkah-langkahnya ini? Belum. Maka kita susunlah dia menjadi langkah-langkah kecil atau logis. Yang mana yang pertama? Siapa yang mau menjawab? Coba Hanif. Apa yang pertama Hanif? Yang mana Hanif? Siapkan roti. Menyiapkan roti. Berarti yang pertama itu buat dulu angkanya ke depan, Hanif. Buat di sini nah angkanya. Angka berapa dulu yang pertama? Yang pertama itu nomor, buat di sini, tulis di sini. Baru tambahkan strip. Tambah strip di sini. Ah, mana lagi? Setelah nomor 4 yang mana lagi? Mengoleskan selai. Ya, buat angkanya. Lanjut. Mana lagi? Roti siap dihidangkan, ya. Dan yang terakhir adalah nomor 2. Buat. Dah, terima kasih ya. Betul nggak yang dibuat si Hanif? Betul. Kasih tepuk tangan dulu buat si Hanif. Inilah dia tadi yang dikatakan dekomposisi itu. Kita buat langkah-langkah kecil. Kalau ini tadi urutannya belum betul. Dan kita ganti, kita rubah menjadi yang pertama adalah kita siapkan roti, alat dan bahannya dulu. Setelah kita siapkan alat dan bahannya, apa lagi? Oleskan selai. Kita oleskan selainya ke rotinya. Yang selanjutnya adalah roti sudah siap dihidangkan. Lalu yang terakhir roti siap kita makan. Siap untuk kita makan. Itulah yang dikatakan tadi dekomposisi. Ada langkah-langkahnya kan? Ya. Ada. Selanjutnya
kira-kira super mie itu langsung kita masukkan ke air panas itu sekalian semuanya baru langsung kita makan? Tidak bisa. Tentu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Siapa yang tahu apa langkah yang pertama? Siapkan dulu alat dan bahan. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Setelah kita siapkan apa lagi? Panaskan air. Setelah itu masukkan mie ke dalam air panas. Kemudian masukkan bumbunya, ya kan? Baru kita aduk. Kemudian setelah kita aduk, mie kita siapkan ke dalam piring. Setelah kita siapkan ke dalam piring, maka mie itu siap untuk kita hidangkan. Ada langkah-langkah kecil. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Yang kedua adalah algoritma tadi. Apa tadi algoritma? Pengelolaan pola. Apa tadi? Pengelolaan pola. Mengenali kesamaan dan perbedaan antar masalah. Ada misalnya hari ini pelajaran kita matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian apa lagi? Review. Kita identifikasi. Apakah misalnya hari Selasa? Apa pelajaran kita misalnya hari Selasa? Contoh misalnya pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia lagi. Kemudian ada misalnya pendidikan agama. Ada nggak di sana yang sama? Ada kan? Apa yang sama materinya di sana? Bahasa Indonesia. Kita cari dia kesamaan dan perbedaannya. Apa pula perbedaannya? Perbedaannya ada pelajaran bertambah lagi pelajarannya seperti pelajaran PK tadi. Di hari Selasa tidak ada PK, pendidikan agama. Di hari Senin tidak ada pendidikan. Jadi ada persamaan dan perbedaan. Kemudian yang abstraksi tadi mengambil inti permasalahan. Contohnya tadi seperti yang Ibu bilang. Ambil pelajaran hari ini. Jangan kita bawa yang tidak perlu untuk hari ini. Jangan dibawa nanti buku seni rupa. Karena kita tidak belajar seni rupa hari ini. Nah, Ibu yakin kalau Ibu periksa pasti banyak sekarang ini yang membawa semua buku pelajarannya. Ya, nah setelah kita belajar pada hari ini, Ibu harapkan besok tidak ada lagi yang membawa semua buku pelajaran ke sekolah. Ya, karena ada abstraksinya. Karena mengambil inti dari permasalahan. Besok hari apa? Hari Selasa. Oh, pelajaran kami ini, kami sudah belajar abstraksi. Kami sudah belajar 4 prinsip berpikir komputasional. Seperti itu lagi ya. Kita ambil saja langkah-langkah pentingnya. Bisa dipahami nak? Bisa. Dan selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Nah, lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada sebuah teka-teki misalnya dengan menggunakan pola algoritma. Ada nanti belok kanan, belok kiri, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Ada polanya, ini dia. Ada pola-pola tersendiri di sini. Bisa enggak kamu membantu anak tersebut supaya dia bisa sampai di titik B? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Ada di sini beberapa langkah. Bisa nanti maju 1 langkah, belok kanan, belok kiri, dan lain. Nah, seperti misalnya apabila kita mau berangkat ke sekolah misalnya. Pernah anak-anak Ibu melihat Google Maps? Karena apa gunanya itu Google Maps itu? Untuk mencari alamat jalan terdekat menuju suatu tempat. Dan seperti yang ini, kita menggunakan pola. Contohnya misalnya kita di posisi A. Kita berada di posisi A. Sekarang kita mau melangkah. Tujuan kita adalah ada di B. Sini. Kemudian ada di sini tanda pagar. Ini adalah jebakan.
Tidak boleh kita lewati. Bisa tidak kamu membantunya supaya si A ini bisa cepat sampai ke B tanpa dia harus melewati jebakan? Bisa? Bisa. Yang pertama kita mulai. Ada yang mau maju ke depan? Coba. Akbar, maju ke depan. Yang mana dulu langkahnya? Yang mana jalan yang mau ditempuh? Coba aja menunjuk yang mana? Dari sini lurus. Ya. Ini berarti dari A. Ini. Kenapa dia ini? Maju. Satu langkah lagi. Dua langkah. 3 langkah. 4 langkah. Setelah 4 langkah ke depan, apa lagi yang dilakukan? Belok kiri. Belok kiri. Berapa langkah? 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Baru dia sampai ke tujuannya. Tepuk tangan untuk apa? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua siapa yang mau menunjukkan? Azza dulu ya. Coba Azza. Mana lagi langkah yang mau kamu tempuh? Coba bacakan. Samping ya. Tunjuk. Untuk cara disebutkan. Nah. Maju 4 langkah, kemudian belok. Belok kanan. Berapa? Belok kanan. Maju 3 langkah, kemudian belok kanan berapa langkah? 1, 2, 3. Ya. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk si Asa. Selain jalan yang 2 itu, ada lagi jalan yang lain? Ada. Siapa yang mau maju ke depan? Coba Hanif, maju ke depan Hanif. Yang mana lagi Hanif? Mana lagi jalan selain yang jalan yang 2? Itu. Maju 2 langkah, kemudian betul, maju 2 langkah. Betul. Terus belok. Nah, berapa langkah? Belok kanan 4 langkah, betul? Ya, kemudian maju 1 langkah, baru sampai ke tujuan. Betul, maju 1 langkah lagi? Betul. Silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk si Hanif. Sudah 3 orang temanmu yang maju ke depan. Ada yang bilang tadi dari sini dia Bu, biar sini dari sini lagi Bu, dari sini Bu. Apakah ada lagi langkah lain? Ada lagi langkah lain? Ada. Ibu rasa masih ada ya. Siapa lagi 1 orang lagi yang mau maju ke depan? Pandi, maju ke depan, Pandi. Tunjukkan jalan yang lain supaya dia cepat sampai ke tujuan B. Pola apa saja yang dia pakai. Sekarang dia di A. Kemana dia lagi, Pandi? Kemana itu? Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan. Kemudian supaya dia sampai ke sini. Mana lagi? Belok kanan. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan lagi ya. Silakan dulu. Betul tidak? Banyak jalan yang harus dia tempuh. Dari sini bisa 1 langkah. 1 langkah ya kan? Baru ke sini. Langkah lagi. Sini juga bisa 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ya kan? Sini 1 langkah lagi. Belok apa ini? Kanan kan? Baru bisa nak maju ke sini? Ada jebakan. Berarti kemana dia lagi? Ke sini kan? Kemana ini? Belok? Kanan. 1 langkah belok kanan. Kemudian 2 langkah belok kanan. Baru maju 2 langkah. Atau ke sini juga bisa ya. Ke sini bisa. Itulah dia yang pengenalan pola. Selanjutnya sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, berikutnya coba perhatikan. Bermain pola lagi. Buatlah
tiga tadi warna apa? Hijau. Nah, angka 4 tadi warna apa? Biru. Biru. Inilah dia polanya. Bisa bantu ibu? Bisa. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang mau maju ke depan? Dapatkan pola. Coba. Bang Alaya, coba dapatkan pola. Nomor 1 tadi warna merah. Ambil posisi warna merah. Buat titik di arah angka merah. Merah. Buat titik. Ya. Kemudian angka 2 tadi warna apa? Kuning. Kuning. Tarik garis ke warna kuning. Nah, kemudian angka 3 warna apa? Hijau. Tarik garis ke hijau. Kemudian yang keempat warna apa? Biru. Tarik garis ke biru. Betul? Itulah pola yang dia bentuk. Kasih tepuk tangan ke temanmu. Selanjutnya siapa yang mau maju ke depan? Anip lagi. Coba siapa maju ke depan? Isel. Tarik polanya sesuai dengan warna. Merah, kuning, hijau, biru. Iya, itulah polanya. Tepuk tangan untuk temanmu. Siapa lagi gambar yang berikutnya? Asik, silakan ke depan. Merah, kuning, hijau, biru. Ya, tepuk tangan. Pola berikutnya, siapa yang mau maju ke depan? Hanif, maju ke depan. Merah, merah, kuning, hijau, biru. Ah, itu dia polanya. Tepuk tangan untuk Hanif. Selanjutnya masih ada lagi pola berikutnya. Siapa yang mau? Akbar, maju Akbar. Merah, kuning, hijau, biru. Oke, betul tidak? Betul. Yang selanjutnya siapa yang mau maju ke depan? Dimas. Merah, kuning, hijau, biru. Ya, betul tidak? Dan yang terakhir, satu pola lagi. Siapa yang mau maju ke depan lagi? Azza, silakan Azza. Merah, kuning, hijau, biru. Betul tidak polanya? Nah, betul. Tepuk tangan untuk si Azza. Nah, itu untuk membuat pola ya. Sekarang ada lagi bermain labirin. Nah, ini labirin lagi. Bermain labirin. Bantulah sapi agar mendapatkan rumput dengan cara menarik garis. Ini dia sapinya. Ini sapinya. Ini rumputnya. Bisa tak kamu membantu si sapi? Bisa. Di mana dia dulu dia jalan? Siapa yang mau maju? Coba maju. Cari dulu jalan supaya si sapi ini bisa sampai dia ke memakan rumput buat garis. Ya. Ya. Sampai ya. Betul? Kita lihat yang pertama ini si sapi. Ya kan? Itu si sapinya. Lihat si sapinya. Tunggu dulu ya. Si sapinya tadi dia berada di paling atas. Nah, ini lihat sapinya. Ini sapi. Berarti ini dia berada di sini kan? Tujuannya ada di sini paling
paling bawah mau makan rumput. Berarti dia maju dulu, ya kan? Setelah maju kemana dia lagi? Belok kiri. Setelah belok kiri kemana dia lagi? Lurus, ya kan? Lurus, kemudian kemana dia lagi? Belok kiri, kemudian ke sini. Belok kanan, kemudian maju satu langkah. Belok kiri, maju satu langkah. Belok kanan, kemudian sampailah dia memakan rumput. Nanti kamu sudah bisa membantu si sapi ini untuk memakan rumput supaya dia bisa sampai. Sudah paham anak-anak? Sudah paham mengenai materi kita? Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Namun sebelum itu, mari kita adakan relaksasi terlebih dahulu. Ambil posisi ternyamannya. Ambil posisi ternyamannya. Posisikan badanmu bagaimana kamu duduk yang nyaman. Siap untuk relaksasi? Dalam hitungan ketiga, ikuti instruksi atau apa-apa yang ibu berikan. 1, 2, 3. Tutup matanya secara berlahan-lahan. Tutup matanya. Sekarang tarik nafas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. Lepaskan lagi. Sekali lagi tarik nafasnya. Lepaskan. Masih dalam posisi ternyamanmu, maka hilangkanlah semua apa yang ada di dalam pikiranmu. Kalau ada permasalahan-permasalahan di rumah atau di luar, hilangkan dulu, rasakan dulu apa yang kamu rasakan pada saat sekarang ini. Ambil posisi ternyamanmu. Hilangkan semua masalah-masalah yang ada di dalam hatimu. Yang ada dalam pikiranmu saat ini hanyalah belajar pada hari ini. Kemudian dalam hitungan ketiga, tarik nafasnya lagi. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Tarik lagi nafasnya. Lepaskan lagi. Dalam hitungan ketiga, secara berlahan-lahan buka matanya. 1, 2, 3. Buka matanya. Nah, bagaimana perasaannya sekarang? Lebih rileks? Iya, lebih rileks dan lebih santai. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Kerjakan tugas yang akan ibu berikan. Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Silakan dikerjakan tugasnya. Ya, kelompok 1. Bagaimana? Dikerjakan apa? Ya, memperhatikan sekolah. Baik, langkah-langkahnya masih di dekomposisi ya kelompok 2. Semangat ya kelompok 2. Kelompok 3 ini dulu dikerjakan. Kelompok 3 semangat ya. Nanti untuk langkah soal yang terakhir itu ganti-gantian menulis dengan temannya dan buat polanya bergantian. Semangat ya kelompok 3, konsentrasi membuatnya. Sedang mengerjakan dekomposisi. Ya.
menjawab dengan satu bisa. Kelompok 3, mana tadi kelompok 3? Ya. Semangat ya mengerjakannya ya. Harus kompak dengan teman satu kelompoknya ya. Semangat ya, kelompok 1 sepertinya udah hampir siap. Ya, udah hampir siap. Bagaimana? Kelompok 2 sedang menjawab soal apa? Kelompok 1 sudah mengerjakan apa? Pola ya. Ya, buat polanya. Konti-konti banyak lagi. Ya, semangat ya kelompok 1. Mereka sudah mengerjakan pola. Ya, semangat kelompok 1. Lanjut, siapa lagi? Ya, semangat kelompok 1. Kelompok 1 yang paling cepat mengerjakannya. Mereka udah sampai di pola. Iya. Kelompok 2 sedang mengerjakan pola. Semangat kelompok 2. Cukup rapikan. Kasih teman jalan ke sana ya. Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 3 semangat, kelompok 3 menyelesaikan pola kesamaan, pengelolaan pola. Ya, hampir siap ya kelompok 2. Semangat kelompok 2.
Sudah siap kelompok 1? Sudah siap? Sudah, bagus. Kelompok 2? Sudah, bagus. Oke, kelompok 3? Sedikit lagi ya, kita tunggu dulu kelompok 3 biar kita presentasikan. Siap-siap nanti untuk mempresentasikan ke depan ya. Nah, siap-siap nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap untuk kelompok 3? Sudah berarti sudah semua ya? Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok 1 dulu ya, maju ke depan kelompok 1. Yang perempuan saja dulu kelompok 1. Ada situ. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Kegiatan menyiapkan peralatan sekolah di pagi hari. Dekomposisi. 1. Ambil buku pelajaran. 2. Lihat daftar pelajaran. 3. Ambil buku sesuai jadwal pelajaran. 4. Lalu masukkan ke dalam kelas lalu berangkat ke sekolah. Ada mana kelompok lain? Betul tidak langkah yang dibuat oleh kelompok 1? Betul, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Kedua, itu untuk dekomposisi. Yang kedua, Pola kesamaan atau pengenalan pola. Apa kesamaan kegiatan ini dengan kegiatan menyiapkan bekal makan siang? 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengolah alat dan bahan. 3. Siap memasak. 4. Lalu sajikan dikirim. Langkah inti abstraksi. abstraksi. 1. Merencanakan kebutuhan sekolah. 2. Mengumpulkan perlengkapan. 3. Menyusunkan menata. 4. Memeriksa kembali persiapan. 5. Menyiapkan diri untuk berangkat. Algoritma. Atau diagram alur. Lihat nanti teman-teman. Nah, inilah pola yang dibuat oleh kelompok 1. Coba diperiksa kelompok lain. Betul tidak pola yang mereka buat atau ada yang salah? Algoritmanya sudah betul atau tidak? Betul ya, kelompok 2 mengatakan betul. Kelompok 3 bagaimana? Betul ya, berarti sudah betul untuk presentasinya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya.
untuk pelajaran kita. Selanjutnya Ibu mau bertanya. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar pada hari ini? Bagaimana perasaan kamu saat belajar hari ini? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial. Ada 4 tadi prinsip berpikir komputasional, ya kan? Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Dan yang keempat? Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, apakah setelah kita belajar coding dan hari ini atau AI itu, apakah kamu bisa membantu menyelesaikan masalah kamu dengan baik? Bisa. Kenapa? Karena ada langkah-langkah yang harus kita lakukan secara sistematis. Nah, berikutnya Ibu akan bagikan kertas ini. Kamu tulis nanti di sini refleksi kamu, bagaimana perasaan kamu setelah belajar pada hari ini. Ibu bagikan ya. Kelompok 1 bagikan ke temannya. Ingat ya, yang ada lemnya yang paling bawah ya, untuk menempelkan nanti di papan tulis. Nah, laki-laki. Ya, bisa lihat ini. Nah, bisa. Nah, silakan. Nah, isi. Nah, isi. Kasih. Nah, maaf ya. Buat perasaan kamu, refleksi kamu hari ini, atau apa yang kamu pelajari, silahkan dibuat. Nggak perlu dibuat, ini nanti tempat penempelnya. Buat refleksi kamu ya untuk hari ini. Tulisannya yang bagus ya, biar bisa nanti Ibu baca. Nanti ya, nanti kita tempel. Pokoknya lemnya nanti bagian belakang ya, biar bisa ditempel di papan tulis. Kelompok 1 udah? Siapa yang menulis ya? Coba kelompok 1 tempelkan ke papan tulis refleksinya. Sini.
Sudah semuanya ya? Ya, kita review dulu bagaimana perasaannya pada hari ini. Ada yang sangat senang. Senang semuanya. Ini yang paling uniknya. Karena belajar coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Buatnya seperti itu ya. Bagus. Iya, jadi refleksi kamu pada hari ini sangat bagus ya. Tapi tadi Ibu lihat ada yang terbalik-terbalik. Padahal udah Ibu sampaikan tadi, menulisnya harus hati-hati. Labnya itu harus pas di bagian belakang nih, ada 2 orang. Ini tidak kelihatan lagi refleksinya. Ini terbalik, ya. Ya, harus diperhatikan dengan bagus. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar lanjutan dari coding ini untuk minggu depan ya. Minggu depan kita belajar lagi mengenai coding dan kecerdasan artifisial ini. Nah, sekarang setelah kita selesai melakukan pembelajaran, coba anak ibu azab kembali pimpin baca doa